Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Ayuswari, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 12. Saya akan menjelaskan tentang Perang Patri. Perang Patri terjadi di Tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Perang ini digerakkan oleh para pembaru Islam. Perang Patri berawal dari perseteruan antara kaum Patri dan kaum Adat. Dalam melaksanakan pemurnian praktik ajaran Islam, kaum Patri menentang praktik berbagai adat dan kebiasaan kaum Adat yang memang dilarang dalam ajaran Islam, seperti berjudi, menyabung ayam, dan minum minuman keras. Kaum Adat yang mendapat dukungan dari beberapa pejabat penting kerajaan menolak gerakan kaum Patri. Terjadilah pertentangan antara kedua belah pihak, timbullah bentrokan antara keduanya. Perang Patri di Sumatera Barat ini dapat dibagi dalam 3 fase. Fase pertama terjadi pada tahun 1821 sampai 1825. Fase kedua terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Dan fase ketiga terjadi pada tahun 1830 sampai 1838. Fase pertama terjadi pada tahun 1821 sampai 1825, dipimpin oleh Tuanku Pasaman dan Tuanku Nanrenceh. Perlawanan pertama dimenangkan oleh kaum Patri. Kaum Patri berhasil mengusir Belanda dari Sungai Puar, Guguk Sikandang, Tanjung Alam, dan Borneo. Belanda merasa kewalahan dalam melawan kaum Patri, sehingga mengambil strategi damai. Pada tanggal 26 Januari 1824, terjadilah perundingan damai yang disebut Perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol tidak keberatan dengan adanya perjanjian damai tersebut. Akan tetapi, Belanda justru memanfaatkan perdamaian tersebut untuk menduduki daerah-daerah lain. Kemudian Belanda juga memaksa Tuanku Mensiangan dari kota Lawas untuk berunding, tetapi ditolak. Tuanku Mensiangan justru melakukan perlawanan. Tetapi Belanda lebih kuat, bahkan pusat pertahanannya kemudian dibakar, dan Tuanku Mensiangan ditangkap. Tindakan Belanda itu telah menimbulkan amarah kaum Patri Alahan Panjang dan menyatakan pembatalan kesepakatan dalam Perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol menggelorakan kembali semangat untuk melawan Belanda. Dengan demikian, perlawanan kaum Patri masih terus berlangsung di berbagai tempat. Fase kedua terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Terjadi bersamaan dengan Perang Diponegoro. Belanda kembali mengadakan perjanjian damai, tetapi kaum Patri menolaknya. Belanda kemudian meminta bantuan kepada saudagar keturunan Arab yang bernama Sulaiman Al-Jufri. Tuanku Imam Bonjol menolak bujukan Sulaiman Al-Jufri, tetapi Tuanku Lintau dan Tuanku Nanrenceh setuju untuk melakukan perjanjian damai. Pada tanggal 15 November 1825 ditandatangani Perjanjian Padang. Isi Perjanjian Padang itu antara lain sebagai berikut. 1. Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Patri di Batu Sangkar, Sarwaso, Padang Guguk Sikandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. 2. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. 3. Kedua belah pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan.
4. Secara bertahap, Belanda akan melarang praktik adu ayam. Karena isi perjanjian itu, kaum adat merasa kecewa pada Belanda. Hal itu dimanfaatkan kaum Patri untuk menghimpun kekuatan. Fase ketiga terjadi pada tahun 1830 sampai 1838. Terjadi setelah Perang Diponegoro berakhir. Kaum adat dan kaum Patri bersatu untuk melawan Belanda. Mereka berhasil memutus sarana komunikasi benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Belanda menerapkan strategi benteng stelsel yang bertujuan untuk mempersempit daerah lawan dan memblokade daerah lawan. Beberapa pemimpin pasukan kaum Patri menyerah kecuali Tuanku Imam Bonjol. Pada tanggal 16 Agustus 1837, benteng Bonjol berhasil dikepung dari 4 penjuru dan berhasil dilumpuhkan. Imam Bonjol dan beberapa pejuang lainnya dapat meloloskan diri. Prancis kembali menyerukan Imam Bonjol untuk berunding. Demi menjamin keselamatan warganya, pada tanggal 28 Oktober 1837, Imam Bonjol menerima tawaran damai dari residen Prancis. Ternyata ajakan berunding itu hanya tipu muslihat, karena pada saat datang di tempat perundingan, Imam Bonjol langsung ditangkap. Beberapa pengikutnya memang ada yang berhasil meloloskan diri dan melanjutkan perang gerilya di hutan-hutan Minangkabau. Imam Bonjol kemudian dibawa ke Batavia. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Pada tanggal 19 Januari 1839, ia dipindahkan ke Ambon, dan tahun 1841 dipindahkan lagi ke Manado hingga wafatnya pada tanggal 6 November 1864. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.